Halo semua, nama saya Wandi Suprapto. Saat ini kita akan belajar mengenai applying formulas and function dalam Excel. Oke, yang pertama adalah creating formula atau membuat rumus. Jadi di sini sudah saya siapkan tabel nilai, dan di dalam Excel sendiri ada banyak sekali rumus yang bisa teman-teman temukan di formulas. Di bagian auto sum, math and trick, more function adalah rumus-rumus yang bisa teman-teman gunakan dalam Microsoft Excel. Dan untuk kali ini saya akan mengajarkan pertama tentang sum atau penjumlahan. Di sini ada 3 buah nilai yang akan saya sum atau saya jumlahkan. Oke, seperti saya bilang tadi di tab formula sini, teman-teman tinggal memilih auto sum dan melakukan sum sesuai dengan grid teman-teman. Di sini grid yang saya pilih adalah grid dari Y7 sampai ke I7. Jadi sum yang akan dilakukan hanya seputaran sel tersebut. Jadi hasilnya ini 255. Lalu min dan max ini adalah untuk pertama min menunjukkan nilai terendah dari beberapa bagian sel. Jadi seperti ini, tugas 1 sampai 3 ini. Untuk menghitung min, tinggal menuju ke more function dari tab formula, memilih statistical, dan melakukan scroll sampai menemukan min. Jadi yang saya akan lakukan min dari G7 sampai dengan I7. Oke. Lalu akan ditemukan nilai terkecilnya adalah 80. Untuk max juga sama, menuju tab formula, more function, statistical, dan temukan max. Seperti tadi, dari G7 sampai ke I7. Oke, jadi akan dilakukan max, nilai tertingginya adalah 90. Untuk count sendiri adalah bagaimana Excel menghitung berapa banyak angka yang terdapat dalam sel yang kita pilih. Misalnya untuk dari tugas 1 sampai tugas 3 kita akan melakukan perhitungan beberapa banyak angka yang terdapat di dalamnya. Kita tinggal memberikan range selnya dari G7 sampai I7 saja. Oke, jadi countnya ada 3 buah angka dari tugas 1 dan tugas 3. Dan average sendiri adalah rumus untuk menghitung rata-rata dari sebuah table yang sel di dalamnya telah kita pilih. Oke, jadi saya akan melakukan rata-rata dari tugas 1 sampai tugas 3 dengan menuju ke auto sum atau di math and trick, more function. Ya, saat ini saya pilih auto sum saja, lalu memilih average. Jadi tinggal memilih sama seperti tadi, menentukan range-nya. Saya tentukan dari G7 sampai ke I7. Oke, jadi rata-rata yang ditemukan adalah 85. Oke, sekian untuk formula-formula dasar atau rumus-rumus dasar, yaitu sum, count, average, min, dan max. Selanjutnya adalah tentang bagaimana Excel memperlakukan operasi. Mana operasi yang akan didahulukan oleh Excel. Jadi misalnya di sini saya melakukan operasi penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3, maka hasilnya adalah 6. Namun jika saya melakukan operasinya seperti ini, maka Excel akan menghitungnya dengan cara yang berbeda. Maksud saya jika operasinya memiliki dalam kurung dan memiliki tanda yang berbeda, jenis operasi yang berbeda, seperti ini, 1 tambah dalam kurung 2 kali 3 misalnya, maka hasilnya akan berbeda jika dilakukan dengan cara seperti ini dengan tidak menggunakan tanda kurung. Di hal ini dikarenakan Excel memiliki
perlakuan tersendiri terhadap beberapa jenis angka, beberapa jenis operasi yang urutannya terdiri atas. Yang pertama adalah reference operator, negasi, selanjutnya presentasi, eksponen, perkalian, penjumlahan, dan perbandingan. Itu adalah beberapa jenis operasi yang akan didahulukan oleh Excel sesuai dengan urutan masing-masing. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan duplikasi dengan fungsi yang telah disediakan oleh Excel. Pertama ada yang disebut dengan absolute reference. Formula yang bisa kita gunakan adalah dengan pertama menambahkan dolar di awal seperti ini sama dengan dolar, misalnya G dolar 7. Maka angka yang dari G7 akan duplikasi dan dalamnya akan terjadi sebuah absolute reference. Hal ini bisa teman-teman lakukan dengan data manapun yang ingin teman-teman lakukan dan gunakan. Selanjutnya adalah conditional logic. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Jika kita ingin menentukan apakah siswa atau mahasiswa lulus dalam sebuah tes, maka kadang-kadang dibutuhkan perhitungan atau biasa disebut dengan nilai minimal untuk dianggap lulus. Jadi teman-teman bisa melakukannya dengan logika if dari Excel. Rumusnya adalah seperti ini, if, lalu akan melakukan misalnya sum jumlah. Jadi saya akan tulis dulu rumusnya, sum jika teman-teman menentukan kelulusan dari rata-rata, maka sumnya adalah N7, yaitu dari average yang sudah ditetapkan. Lalu kita akan lakukan seperti ini. Lebih besar atau sama dengan 85, maka siswa atau mahasiswa tersebut akan dianggap lulus, dan apabila tidak maka akan dianggap gagal. Oke, rumus seperti ini. Maka sesuai dengan average-nya 85 dan sesuai dengan rumusnya, maka mahasiswa tersebut dianggap lulus. Jadi dari logika ini bisa dibaca jika jumlah dari sel N7 atau di sini average sama dengan atau lebih dari 85, maka silahkan lakukan printing lulus, dan jika tidak akan dilakukan printing gagal. Seperti itu kira-kira logikanya. Dan teman-teman mungkin akan sedikit kebingungan jika namanya seperti ini L8, H6 dan seterusnya, maka teman-teman bisa melakukan penggantian nama. Tinggal membuka di file name lalu ganti dengan nama yang ingin teman-teman gunakan, misalnya TGS1, TGS. Oke, maka namanya akan berubah. Jadi jika teman-teman ingin menambahkan ke rumus, tidak perlu lagi untuk menghitung grade-nya, hanya tinggal melakukan mengisi rumus dengan nama yang teman-teman tetapkan. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita melihat range, atau jika teman-teman ingin menulis formula secara manual. Jadi seperti ini, misalnya kita akan melakukan sum dari G6 sampai ke I7. Maka teman-teman tinggal menuliskan rumusnya, misalnya sum, lalu teman-teman drag saja seperti ini.
tutup kurung, dan enter. Maka akan melakukan summing dengan sendirinya. Atau jika teman-teman benar-benar ingin melakukan secara manual, maka tinggal klik zoom, lalu tulis saja misalnya G7, dan jika hanya ingin sampai ke tikus 2 saja untuk menghitungnya, maka tinggal tambahkan titik 2 H7. Oke, tutup kurung, lalu kita enter, maka yang akan disam hanya tugas 1 dan tugas 2. Oke, sekian saya kira untuk applying formulas and function. Semoga berguna. Terima kasih.